Engkau sumber pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Bapa, sebab Engkau kekuatan di hidup kami. Ajaib yang Engkau kerjakan, ajaib yang Engkau perbuat atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri Tuhan. Kami mau mengembalikan segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami melalui setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau ambil alih dalam ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami semua untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau saat ini mungkin kami Tuhan Engkau bawa di dalam lembah kekelaman, namun ada Engkau di sana yang berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau ada untuk memberikan kekuatan dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau gembala yang baik. Gembala yang baik akan menuntun kami kepada rumput yang hijau. Kekuatan Engkau beri bagi kami semua Tuhan. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sebab itu imani saudara. Aku Yes, percaya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Aku, yes, aku tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Sekalipun badai topan datang menerpa, sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu Amin. melimpah, Berkat-Mu atas
ada Tuhan di sana. Sebab ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Aku percaya Tuhan, sebab Kau nyatakan dengan iman kepada Yesus. Aku percaya Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, ikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Bapak Ibu percaya di tengah badai sekalipun Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia beri kekuatan yang baru. Dia pulihkan keadaan kita. Dia pulihkan keluarga kita. Dia pulihkan segala sesuatu karena Dia mengasihi kita. Kalau hari ini, saat-saat ini, mungkin Tuhan izinkan kita ada di dalam lembah kekelaman demi lembah kekelaman. Ingat, Yesus ada di sana buat saudara dan saya. Sebab itu naikkan dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Sambil engkau akan angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan iman yang kepada Tuhan katakan, aku percaya. Yes Tuhan, aku terlalu percaya padamu. Innaralamaya sikalalalalalalala. Yesus, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan mantap katakan, aku percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Yeah.
kasih Tuhan Yesus. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun kami Tuhan. Dari kemenangan demi kemenangan. Dan kami tahu Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami, siapakah lawan kami Tuhan? Siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Sekalipun badai itu datang menerpa kehidupan kami, ada Yesus di tengah-tengah kehidupan kami dan kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengambil alih setiap ibadah kami. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biar kami semua yang hadir mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, mengalami perjumpaan dengan kuasa-Mu, mengalami perjumpaan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kekasih Tuhan yang siap meninggikan Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi Allah kita, katakan bersama-sama, amin. Segala kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia dahsyat dalam keluargamu. Amin. Dia dahsyat dalam kesehatanmu. Amin. Dia dahsyat juga dalam keuanganmu. Amin. Sebab itu beri yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan paling dahsyat. Yes. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat. Hey. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama siapa? nama Yesus di sana. Dari Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Ya, katakan bersama. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yes. Mari saat ucapan berdiri bersama-sama. Saksikan kebesarannya diberitakan. Nama Yesus. Yesus, nama Yes. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Sebab Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Yes. Dia Allah yang dahsyat. Oh, Allahku dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Yes. tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi memuji Tuhan. Mari harapkan. Allahku dahsyat berkuasa, Dia dahsyat. bumi sujud Dahsyat untuk keluargamu. Dahsyat untuk keuanganmu. Dahsyat untuk kesehatanmu. Dia dahsyat dalam segala hal. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat Berkuasa. Sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sujud menyembah. Tinggikan
adalah apa? Allahku dahsyat. Yes. Jangan hanya sekedar ngomong Allahku dahsyat loh, tapi imani Dia dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Yang percaya di Allah yang dahsyat, sekali lagi kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Yes. Sebab Dia yang menjamin hidup saudara dan saya. Dia Allah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Yes. Mari nyatakan bersama. Gunung batuku dan kota bentengku, yang menjamin
belakang. Tuhan Yesus yang menjamin hidupmu. Ya, Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Bukan pekerjaan kita, bukan anak kita, bukan suami kita, tetapi Yesus Kristus yang menjamin hidup kita. Amin. Yesus Kristus yang menjamin hidup kita. Amin. Beri kemuliaan paling dahsyat buat Dia. Yes. Kita persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sebab kalau Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah khawatir. Kami tidak akan pernah bimbang. Dan kami tidak akan pernah takut. Sebab Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu terimalah setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Haleluya.
Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Kau menjaga, memelihara kami, sehingga pada saat siang hari ini kami bisa ada di sini karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang kami alami sepanjang minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang pemberi damai, Tuhanlah yang melepaskan kami, Tuhanlah jawaban bagi kami. Sehingga kalau kami pulang dari tempat ini, hati kami sukacita karena kami tahu Tuhan membebaskan kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang Yehuda saudara. Ya, Yehuda ini adalah kakaknya Yusuf saudara. Dia adalah anak nomor 4 ya. Nah nanti dalam khotbah saya ini saudara mungkin akan ada cerita-cerita yang dulu kita sudah dengar tentang Yusuf saudara. Karena berkaitan erat cerita tentang Yehuda dengan Yusuf ini ada kaitannya sangat erat sekali. Itu sebabnya nanti saya akan mengulang sedikit beberapa cerita yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu tentang Yusuf saudara ya. Tapi kita fokusnya kepada Yehuda. Kalau dulu kan fokus kita kepada Yusuf saudara, tapi ini fokus kita adalah kepada Yehuda. Kita mau lihat dia bagaimana ya saudara. Nah saudara, jadi Yehuda itu adalah kakaknya Yusuf. Dan walaupun Yusuf itu mewarisi hak kesulungan, mendapat 2 bagian warisan saudara Yusuf itu, tetapi saudara Yehuda itu adalah pemimpin bagi saudara-saudaranya ya. Walaupun dia anak keempat, Ruben itu sudah kehilangan hak kesulungannya saudara. Nah di ke-12 suku Israel saudara, suku Yehuda itu pemimpin ya. Jadi banyak raja-raja berasal dari suku Yehuda. Bahkan Raja Daud itu dari suku Yehuda. Yesus Kristus Mesias itu dari suku Yehuda, saudara. Ya, itu sebabnya kita suka menyanyikan lagu Dialah singa dari Huda, ya toh? Nah, saudara, kenapa? Siapa itu yang dimaksud? Yesus kan? Ya, jadi Yesus itu dia singa dari Yehuda, saudara. Kenapa? Dari keturunannya, keturunan Yehuda. Jadi dari Daud juga saudara ya, kemudian turun kepada Yesus Kristus. Jadi saudara Yehuda ini sangat luar biasa kepemimpinannya dan dia diberkati oleh Tuhan saudara ya. Nah Yehuda ini anak laki-laki Daud yang keempat dari istri yang namanya Lea. Jadi kalau Yusuf dari ibunya siapa saudara? Rahel ya. Jadi Yehuda dan Yusuf ini satu bapak tetapi beda ibu saudara ya. Jadi Lea melahirkan 4 anak berturut-turut saudara ya, dari Ruben dan sampai ke Yehuda, 4 anak. Nah arti kata Yehuda saudara itu adalah pujian. Kenapa? Karena waktu lahir Yehuda saudara, Yakub berkata, sekarang aku memuji Tuhan katanya ya. Jadi arti kata Yehuda itu adalah pujian. Baik, sekarang kita akan masuk beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Yehuda saudara ya. Yang pertama Yehuda membenci Yusuf pada masa mudanya. Kita tahu saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa kakak-kakaknya Yusuf itu semua benci kepada Yusuf. Mereka iri kepada Yusuf karena Yusuf anak kesayangan. Dipakaikan baju yang indah-indah. Mungkin makanannya juga diberi berbeda. Saudara, kakaknya 10 orang gembala di padang, Yusuf suruh di rumah aja, nggak boleh kerja berat-berat, saudara. Dia menjadi anak kesayangan, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu ceritanya saudara, ketika itu Yusuf disuruh
melihat kakak-kakaknya ke padang oleh ayahnya, saudara. Dan ketika Yusuf melihat, justru kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf, saudara, ya, ingin membunuh Yusuf. Tapi Ruben bilang, itu ada sumur kosong, kita masukin aja di sana Yusuf daripada kita bunuh, katanya, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur kosong, saudara, dan mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas, ya, saudara, karena jubahnya Yusuf dikasih apa? Percikan darah, saudara, ya. Kemudian, saudara, waktu itu lewat orang Ismail menuju ke Mesir, saudara, pedagang-pedagang. Nah, inilah kita baca sekarang, Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Perhatikan, yang ngomong siapa, saudara? Yang bicara siapa? Yehuda. Kata Yehuda, dia anak nomor 4, tapi setiap perkataannya didengarkan, saudara, ya. Coba saudara perhatikan ini. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Perkataannya berarti perkataan Yehuda. Yehuda dari dulu adalah memimpin. Kalau dia ngomong didengarkan, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Yehuda ini membenci Yusuf, saudara, bersama dengan yang lain, dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan waktu itu, saudara, ada orang Ismail ke Mesir dan mereka bilang kita jual aja, ya. Kita jual aja sebagai budak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kelihatannya, saudara, lebih baik demikian, ya, tidak dibunuh Yusuf, tapi dijual sebagai budak, saudara. Tetapi saudara harus tahu perbudakan itu luar biasa loh, saudara. Perbudakan itu sangat kejam, ya. Coba slide selanjutnya. Saya kasih saudara gambaran ini perbudakan itu, ya. Seorang budak tuh diperlakukan seperti hewan. Saudara lihat, dirantai lehernya, tangannya, kakinya, saudara, suruh kerja dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang pada waktu itu, saudara, mereka bilang lebih baik aku dibunuh daripada aku jadi budak, katanya. Karena kalau saya tulis di situ, seorang budak diperlakukan seperti hewan, tapi saya pikir lebih rendah dari hewan. Kalau saudara punya hewan peliharaan, saudara akan kasih makan yang baik, ya. Saudara punya anjing peliharaan di rumah, saudara kasih makan enggak? Ya. Saudara punya burung di sangkar, saudara kasih makan yang baik, iya kan? Tetapi budak, saudara, belum tentu mereka dikasih makan yang baik, ya. Budak itu mungkin mendapat makanan hewan malahan, padahal mereka manusia, saudara. Kadang-kadang mereka enggak dapat makan, kadang-kadang mereka melewati padang gurun dan tidak dikasih minum, saudara. Jadi betapa menderitanya seorang budak itu. Nah, saudara, perjalanan kalau dari satu tempat ke tempat lain, mungkin budaknya ada 10 gitu, ya, saudara. Bagaimana cara membawa budak-budak itu? Diikat seperti ini, saudara. Nah, ini diikat, berjejer-jejer diikat, yang di depannya mungkin kuda atau unta, saudara, ya. Diikatkan ke unta atau kuda. Jadi saudara, kalau ada yang sudah lemes-lemes jalan, sementara yang lain masih kuat, maka terseretlah itu budak itu, saudara. Dan tidak sedikit yang mati di perjalanan. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa menjadi budak itu tidaklah mudah. Mungkin kita berpikir, ya lebih baik daripada dibunuh, ya, si Yusuf, lebih baik dijual jadi budak, saudara. Tetapi menjadi budak itu tidaklah mudah, saudara. Bahkan ada orang bilang lebih baik aku mati aja, dibunuh aja daripada aku jadi budak, katanya. Sangat-sangat menderita. Dan apakah Yehuda dan kakaknya Yusuf yang lainnya ini tidak tahu bahwa
ada kemungkinan Yusuf mati di tengah jalan? Tahu gak mereka? Tahu saudara, karena perbudakan di zaman itu kan merupakan hal yang biasa saudara. Dan mereka tahu tentang perbudakan. Jadi mereka juga mengerti bahwa ada kemungkinan Yusuf itu mati di tengah jalan saudara. Kalau orang, dulu saya pernah ngomong begini saudara. Kalau orang lahir dari seorang ibu budak, kemudian anak itu bertumbuh di perbudakan, mungkin bagi dia mudah untuk menjalani hidup. Tapi kita lihat Yusuf saudara. Yusuf itu kan seorang anak manja yang dimanja oleh ayahnya. Hidup mewah, makan enak, tersedia semuanya. Dikasih jubah yang indah. Dan ketika dia dijual umurnya berapa saudara masih ingat? Berapa? 17 tahun. Masih sangat muda saudara. Sehingga bisakah saudara membayangkan apa yang dia alami pada waktu dia dijual kepada orang Ismail saudara, kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dijual lagi di Mesir saudara kepada Potifar. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya Yusuf saudara ya, perjalanan melewati padang gurun menuju ke Mesir saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akibat yang diterima oleh Yusuf, itu derita yang luar biasa, akibat dari kejahatan kakak-kakaknya ya. Hal yang kedua, Yehuda tidak tega membunuh Yusuf. Jadi sebenarnya Yehuda ini enggak tega dia membunuh Yusuf saudara. Ya, dia bilang dia kan masih saudara kita sekandung katanya. Kita jual aja. Jadi sebenarnya ada rasa enggak tega di dalam hatinya kalau kita bunuh dia gitu saudara. Tetapi ya dia tetap ada karena ada kebencian itu. Ada iri hati itu saudara di dalam hatinya. Dan ketika Yusuf dijual, Yusuf itu jerit-jerit saudara, minta tolong supaya dia dilepaskan. Tetapi kakak-kakaknya ini gak ada belas kasihan. Ayat itu tertulis di Kejadian 42 ayat 21. Ketika 22 tahun kemudian, jadi ayat ini ditulis 22 tahun kemudian, ketika kakak-kakaknya pergi ke Mesir dan Yusuf sudah menjadi orang nomor 2, penguasa di Mesir, saudara. Dan pada waktu itu kita tahu, saudara, bahwa Yusuf pura-pura tidak mengenal kakaknya, betul kan, saudara ya? Ingat ceritanya ya dulu ya, kan pura-pura, kan kakak-kakaknya dibilang pengintai sama Yusuf sudah. Kamu pengintai ya? Bukan katanya ya. Kami ini bukan pengintai, kami mau beli makanan karena di tempat kami terjadi kelaparan hebat. Karena memang pada waktu itu seluruh dunia terjadi kelaparan saudara. Dan saudara, kami ini bukan pengintai. Tidak, saya nggak percaya kamu pengintai. Kami ini adalah 12 bersaudara. Ada bapak kami sudah tua, ada adik kami satu di rumah katanya, dan satu lagi sudah tiada. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka ngomong begitu, sekarang Yusuf bilang, aku gak percaya, dimasukkan ke penjara 3 hari mereka. Iya kan saudara ya. Kemudian saudara, mereka disuruh bawa Benyamin kan, kita tahu ceritanya itu. Nah itu disitulah mereka mulai berpikir ini saudara. Itu kejadiannya 22 tahun kemudian. Tolong bacakan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Mereka ingat saudara, bagaimana adiknya itu memohon kepada belas kasihan kepada mereka. Tapi kita tidak mendengarkan permohonannya katanya. Sekarang kesesakan itu menimpa kita katanya. Ya, jadi mereka mulai sadar itu loh saudara. Ini akibat perbuatan kita dulu ini. Waktu adik kita Yusuf itu minta dilepaskan, betapa sesak hatinya minta belas kasihan kita. Tapi kita cuek aja, kita gak ada belas kasihan.
Ini loh saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka mulai menyadarinya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita juga Tuhan sadarkan ketika kita menghadapi sesuatu loh saudara. Benar apa enggak saudara? Ketika kita punya dosa saudara, Tuhan tegur secara halus, kita cuek aja. Kita terus melakukan dosa-dosa itu saudara. Tapi sampai satu saat Tuhan sayang sama kita, Dia pukul kita dengan keras saudara. Seperti seorang bapak pukul anaknya saudara. Dia pukul dengan keras dan kita bilang, aduh iya Tuhan ampuni aku. Betul apa enggak saudara? Pernah saudara mengalami seperti itu? Tuhan pukul dengan keras dan saudara tahu secara pribadi. Mungkin orang lain enggak tahu. Tapi saudara bilang, ini aku ini Tuhan. Aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tahu ini kejadian-kejadian ini terjadi karena dosa-dosaku. Betul gak saudara? Pernah gak? Pernah? Ya pernah saudara ya. Seringkali kita itu ya seperti anak-anak saudara ya. Dikasih tahu, diomongi, meneng wae cuek aja ya kan. Sampai bapaknya ambil rotan baru bertobat saudara. Seringkali kita juga demikian saudara. Kadang-kadang Bapa di sorga ngomongi lewat firman, ngomongi lewat situasi dan sebagainya saudara. Kita cuek aja, terus aja melakukan dosa. Begitu Tuhan ambil rotan sama kita, sakit keras kita misalnya, baru kita bilang, iya Tuhan ampuni aku. Ya kan saudara? Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau memang Tuhan tegur kita, marilah kita bertobat. Amin saudara. Jangan sampai sesuatu yang buruk benar-benar terjadi dan tidak bisa kembali lagi, ya. Sampai kita sudah tergeletak, nggak bisa apa-apa, kita bilang Tuhan, hidupku aku serahkan kepadamu. Kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Tapi sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Dia mau memberi sisa-sisa dalam hidupnya. Kenapa ketika masih sehat nggak ngomong seperti itu? Ketika paru-parunya udah tinggal separuh, saudara, baru ngomong. Iya toh, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Aku akan melayani kalau Tuhan sembuhkan. Lah, tapi udah tinggal separuh saudara. Kenapa enggak ketika enggak masih kuat, masih sehat kita mau bicara Tuhan, aku mau berikan seluruh hidupku kepadamu. Amin saudara. Anak-anak muda selagi kalian masih muda ya, serahkan hidup kalian kepada Tuhan. Artinya untuk Tuhan semuanya. Jangan gunakan hidup kita untuk hal-hal yang enggak berkenan, saudara. Kemudian, saudara, yang ketiga, Yehuda hidup dengan rasa bersalah selama 22 tahun. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yehuda ini hidup dengan rasa bersalah selama 22 tahun lamanya. Pernah enggak saudara punya satu kesalahan yang besar di masa lalu, kemudian sampai hari ini saudara gak berani melayani Tuhan? Karena saudara selalu ingat kesalahan masa lalu. Karena saya berapa kali dulu saudara bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Dia bilang aku gak layak Pak, aku gak layak. Selalu dia bilang aku gak layak. Saya harus memberikan satu pengajaran kepada orang-orang tersebut saudara. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia mengampuni seluruh dosa kita dengan catatan sungguh-sungguh ya. Kita bertobat sungguh-sungguh, maka Dia akan menghapus dosa-dosa kita oleh darahnya. Saudara percaya? Amin. Itu sebabnya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah melakukan satu kesalahan yang fatal di masa lalu. Di masa lalu saya katakan. Dan sampai hari ini masih terus terngiang-ngiang. Sampai saudara mau melayani Tuhan rasanya aduh aku masih berdosa, aku gak layak. Seperti itu ya biasanya ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Hari ini saudara harus putuskan perasaan itu. Artinya saudara harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku sungguh-sungguh bertobat. Aku minta engkau basuh aku dengan darahmu. Saya tanya saudara, Tuhan menghapus dosa kita enggak? Mengampuni kita enggak? Dia akan mengampuni. Bersih enggak kalau Tuhan mengampuni? Atau separuh bersih? Bersih saudara, amin. Itu sebabnya kita menjadi orang yang dibenarkan.
kita itu bukan orang benar, saudara. Tetapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita menjadi orang yang dibenarkan karena darah Kristus membenarkan kita. Amin, saudara. Orang yang teringat kepada masa lalu terus, saudara, aku gak layak, memuji Tuhan juga gak bisa plong. Orang-orang bisa menari dengan sukacita, bisa goyang-goyang, nyanyi, ya, senang memuji Tuhan karena memuliakan Raja di atas segala raja. Tapi kita nggak bisa, saudara, karena selalu ada perasaan bersalah di sini, saudara. Itu sebabnya saya pengen saudara dibebaskan. Hari ini saudara harus dibebaskan, amin. Saudara harus datang kepada Tuhan. Tuhan, bebaskan saya hari ini dari rasa bersalah saya yang sudah bertahun-tahun akibat dosaku masa lalu. Saudara, Tuhan akan mengampuni kita dan Dia tidak akan ingat-ingat dosa kita. Amin. Yang suka ingat-ingat itu kan manusia, saudara. Ya, yang suka ngungkit-ngungkit itu kan manusia. Tapi Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, minta Dia membasuh kita dengan darahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara, Alkitab mengajarkan begini. Lakukan kepada orang lain apa yang saudara ingin orang lain lakukan kepada saudara. Kalau saudara pengen orang lain baik kepada saudara, ya perbuatlah hal-hal yang baik. Betul apa enggak, saudara? Kalau saudara orang ingin berbuat jahat kepada saudara, ya berbuatlah jahat, gitu kan? Tapi kan kita enggak mau. Kita pengen orang lain berbuat baik kepada kita, ya kan, saudara? Maka kalau saudara pengen orang lain berbuat baik kepada saudara, berbuatlah baik kepada orang banyak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya mengajarkan pamrih, ya saudara. Bukan berarti Alkitab juga mengajarkan pamrih. Kita berbuat baik itu sebenarnya karena ada kasih Kristus di dalam hati kita dan itu mengalir begitu saja. Begitu saja mengalir. Ketika kita punya makanan dan lebih, kita bisa aja bagi kepada tetangga. Itu mengalir begitu saja. Kita punya berkat lebih, kita berikan kepada orang lain. Itu mengalir begitu saja. Bukan kita mau pamrih, saudara. Betul kan? Ya. Dan saudara, biasanya orang nanam nggak langsung menuai kan? Ya, mungkin berapa tahun kemudian baru kita menuai, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan semua itu tanpa pamrih. Lakukan yang hal-hal yang baik kepada orang lain, mengalir begitu saja karena kita dikuasai oleh kasih Allah, saudara. Ya, kita dikuasai oleh kasih Allah, kita melakukan hal-hal yang baik. Hal yang keempat, saudara, Yehuda lolos dari ujian, artinya lulus, gitu ya, lulus ujian. Ada yang remedi kemarin anak-anak? Kemarin kan ada tes tengah semester ya. Nah saudara, kita kembali cerita Yusuf, saudara. Jadi ketika kakak-kakaknya Yusuf pergi ke Mesir dan membawa Benyamin, saudara, mereka dibawa ke rumahnya Yusuf dan didudukkan dalam satu meja yang besar dan diurutkan dari yang paling tua sampai yang kecil. Ya. Kemudian Benyamin dikasih makanan 5 kali lebih banyak dari kakak-kakaknya. Sebenarnya ini salah satu ujian. Apakah kakak-kakaknya yang lain itu tetap iri kepada Benyamin atau tidak? Yusuf mau tahu karena Benyamin itu satu ibu dengan Yusuf. Dan Benyamin itu pengganti Yusuf, artinya dia disayang banget sama bapaknya. Sama dulu seperti bapaknya menyayangi Yusuf. Nah karena Yusuf disayang sama bapaknya, makanya kakak-kakaknya menjadi iri hati. Ya saudara, Yusuf yang tidak bersalah itu terus kemudian dijual. Ya, nah sekarang Yusuf mau lihat apakah Benyamin juga diperlakukan sama kakak-kakaknya. Tapi ternyata pada waktu itu kakak-kakaknya tidak ada yang iri hati atau belum ketahuan, nggak kelihatan. Ya saudara, tetapi kemudian ketika esok harinya mereka pulang malam-malam atau kita nggak tahu waktunya karena Alkitab nggak mengatakan, Yusuf menyuruh pegawainya memasukkan piala atau tempat minum Yusuf yang mahal, yang terbuat dari perak, saudara.
Yusuf pesan gini, masukkan itu ke dalam karung milik Benyamin yang paling muda. Ya, akhirnya dimasukkan ke situ dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, akhirnya ketika pagi-pagi mereka pergi pulang ke Kanaan, Yusuf bilang sama pegawai, susul mereka, katanya. Kemudian disusul. Kemudian saudara, ketika disusul, pegawai-pegawainya Yusuf berkata, mengapa kamu membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Mengapa kamu mencuri? Katanya. Loh, mereka bilang kami nggak mencuri, kami nggak berbuat jahat. Katanya. Baik, kami akan periksa karung-karung kalian. Kalau kedapatan di situ ada piala perak itu, maka orang itu harus menjadi budak di Mesir. Waduh, ini dia saudara. Baiklah. Setuju, semua setuju saudara. Diperiksa satu-satu dari yang tua. Kedapatanlah saudara bahwa piala tempat minum Yusuf itu ada di karung tempatnya Benyamin saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan, ketika semua melihat, melongo semua, kaget semua saudara, dikoyakkanlah baju mereka, jubah mereka, kakak-kakaknya itu saudara ya. Karena begitu itu adalah bentuk rasa duka cita sebenarnya bagi mereka saudara. Karena mereka nggak menyangka itu ada di karungnya Benyamin. Mereka nggak tahu apa benar Benyamin ini nyolong atau enggak. Ya, nggak ngerti mereka juga saudara. Tetapi pada waktu itu sesuai dengan kesepakatan harusnya Benyamin yang dibawa ke Mesir. Tetapi semua kakak-kakaknya ikut ke Mesir. Benyamin nggak ditinggalkan saudara. Coba kita lihat ayatnya. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Yang ngomong sekarang siapa saudara? Ingat saudara, selalu Yehuda yang ngomong. Ya, kenapa enggak Ruben kakaknya yang paling tua? Tapi Yehuda yang ngomong karena memang dia pemimpin saudara. Ya, dia bilang begini, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Tuanku siapa saudara? Yusuf, adiknya sendiri, dia nggak tahu kalau itu adiknya ya. Apakah yang akan kami jawab dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Karena sudah terbukti piala itu ada di karungnya Benyamin. Jadi mau ngomong apa lagi? Seperti ketangkep basah gitu loh saudara ya. Kemudian dia bilang, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, dia bilang kami saudara, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Orang kedapatan siapa piala itu siapa saudara? Benyamin kan? Tetapi dia bilang kami inilah budak dan semuanya. Padahal kesepakatannya kan gak begitu saudara, hanya Benyamin aja yang jadikan budak. Tapi Yehuda berani ngambil tanggung jawab. Dia bilang kita semua akan jadi budak. Bahkan kalau saudara baca ayatnya selanjutnya nanti saudara, bahwa Yehuda berkata bahwa lebih baik Benyamin lepaskan, aku yang jadi budak di Mesir. Dia berani menggantikan adiknya Benyamin. Padahal adiknya Benyamin ketahuan di situ ada piala perak milik Yusuf. Yang mana Yehuda juga nggak tahu benar apa enggak si Benyamin itu mencuri atau tidak. Tapi jelas dia ketangkep basah, di karungnya ada piala perak. Ya kan saudara? Tetapi sekarang dia membela. Saya tanya saudara, kalau saudara jadi kakak-kakaknya Benyamin, tahu-tahu ketemulah itu piala perak di karungnya Benyamin. Apa yang saudara ngomong sama Benyamin? Yang saudara katakan kepada Benyamin apa? Ya ampun Benyamin, kamu ini bikin masalah lah. Gitu ya. Iya kan saudara?
Kita ini sudah kebanyakan masalah. Kamu bikin masalah baru. Mungkin itu si Simeon ngomel, terus Yehuda ngomel, si Ruben ngomel. Ya kan saudara, ini gara-gara Benyamin ini katanya. Anak manja itu. Nah ya kan saudara, bisa kan seperti itu saudara? Tapi saudara lihat, sudah tidak seperti itu saudara. Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa sudah ada perubahan dalam diri kakak-kakaknya. Ya, sudah ada apa saudara? Perubahan saudara. Mereka enggak menyalahkan Benyamin. Itu sebabnya kita masuk nomor 5. Yehuda menanggung dosa Benyamin. Dia rela saudara menggantikan Benyamin. Saudara, dulu waktu Yusuf dijual saudara, itu Yusuf bersalah enggak? Enggak bersalah dijual, ya. Tapi sekarang Benyamin dalam tanda kutip bersalah, padahal Benyamin juga enggak mencuri kan saudara. Itu kan pegawainya Yusuf yang naruh piala itu. Tapi posisinya pada saat itu dianggap sebagai pencuri kan saudara. Nah saudara, Benyamin yang dianggap sebagai pencuri pada waktu itu dibela oleh Yehuda dan kakak-kakaknya. Saudara lihat ada satu perbedaan enggak? Beda ya saudara, 22 tahun yang lalu saudara, ketika mereka menjual Yusuf, padahal Yusuf enggak pernah bersalah. Mereka hanya iri hati saja saudara, mereka jual Yusuf sebagai budak. Tetapi sekarang saudara, Benyamin yang kedapatan mencuri, tanda kutip tadi ya saudara, sebenarnya tidak mencuri. Mereka enggak menyalahkan Benyamin, mereka enggak marah kepada Benyamin. Tapi mereka semua berkata, kami akan menanggung, kami akan jadi budak katanya. Dia enggak salahkan loh Benyamin. Yusuf itu melihat hal ini luar biasa. Yusuf melihat, oh berarti kakakku ini sudah berubah katanya. Sudah Tuhan bentuk sedemikian lupa. Sekian tahun berlalu. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat selanjutnya, disitulah Yusuf memperkenalkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia katakan, akulah Yusuf, adik kalian. Kita tahu beberapa waktu yang lalu saya khotbah, mereka semua terdiam, kakak-kakaknya. Bingung bener apa ora gitu ya saudara, ini Yusuf apa enggak? Atau ada yang berpikir habislah kita katanya ya. Tapi enggak, Yusuf berbuat baik. Yusuf bilang apa? Kamu mereka-reka yang jahat ya kepada kami, kepada saya. Tapi Tuhan mereka-reka hal yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yehuda berani menanggung dosa-dosa Benyamin pada waktu itu saudara. Ya, yang sebenarnya Benyamin tidak berdosa, tapi itu tanda kutip. Ya, tanda kutip itu artinya dianggap mencuri saudara ya. Jadi saudara lihat bahwa sudah ada perbedaan pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru saudara, membenci itu sama dengan membunuh. Coba slide selanjutnya. Itu orang pernah gitu saudara, itu tangan siapa itu? Pernah seperti itu? Pukul dia gitu ya saudara ya, saking geramnya saudara ya. Membenci sama dengan membunuh. Coba kita lihat ayatnya ya, tolong dibacakan ini. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jelas saudara? Saudara mungkin bilang, aku bukan pembunuh, aku gak pernah membunuh. Tetapi Alkitab katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Menurut Alkitab, seorang pembenci dan seorang pembunuh dosanya sama. Ya saudara. Kemudian selanjutnya ini yang perlu kita perhatikan. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh atau pembenci ya yang tetap memiliki apa? Hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi ini dosa yang berbahaya, saudara.
Dosa yang sangat berbahaya. Karena Alkitab katakan kalau saudara tinggal di dalam kebencian, tidak ada hidup yang kekal di dalam diri orang tersebut. Itu sebabnya setiap perjamuan kudus saya selalu pesan, beresin kalau ada yang dendam, kepahitan dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita mengambil perjamuan kudus dengan hati yang dendam, pahit dan sebagainya, mendatangkan kutuk. Alkitab katakan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir aku rajin ke gereja, aku rajin melayani Tuhan. Aku cuman punya dosa satu kecil, aku cuman gak suka, aku cuman benci sama satu orang itu tok. Cuman tok tel itu tok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita bilang cuman tok til itu satu tok benci satu orang, Alkitab katakan tidak ada hidup yang kekal di dalam orang itu. Ini dosa yang berbahaya, saudara. Tapi biarlah kita hari ini melihat bagaimana perjalanan Yehuda, saudara, dan kakak-kakaknya Yusuf. Mereka memang membenci. Manusia biasalah, iri hati itu kan manusiawi banget gitu ya, saudara ya. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang berbeda, saudara. Untuk kita tidak iri hati, karena iri hati adalah perbuatan daging, saudara. Kalau saudara benci kepada seseorang, karena saudara difitnah, diperlakukan tidak adil dan sebagainya, biarlah hari ini saudara seperti Yehuda. 22 tahun itu membuat dia berubah, saudara. 22 tahun diubahkan oleh Tuhan. Satu peristiwa terjadi, dia ingat ini karena gara-gara kita dulu ini buat salah sama adik kita si Yusuf itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan ambil rotan dan pukul kita ya. Amin, saudara. Tapi biarlah firman Allah ini sudah cukup memberikan satu teguran kepada kita supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang mungkin keliru, yang mungkin salah. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan gak saya panjang lebar, tetapi ada sedikit ringkasan, saudara ya. Ringkasan, coba dibacakan saja ringkasannya, saudara. Kesimpulan, hari ini kita telah melihat tentang Yehuda. Yehuda adalah anak dari Yakub, dia adalah abang Yusuf. Di antara ke-12 anak laki-laki Yakub, Yehuda diberkati dengan luar biasa. Suku Yehuda menjadi kepala dari ke-12 suku Israel. Banyak raja-raja berasal dari suku Yehuda. Bahkan Yesus Kristus berasal dari keturunan Yehuda. Pada masa-masa awal hidupnya, Yehuda dan saudara-saudaranya menjual Yusuf dan membuat dia menderita selama 13 tahun. Akhirnya Yehuda sungguh-sungguh bertobat dan rela mengambil tanggung jawab untuk melindungi Benyamin. Seluruh kehidupannya benar-benar berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, itu ringkasannya, saudara. Saudara, tadi saya bilang bahwa Yehuda 22 tahun ya, saudara ya, dia tidak bertemu dengan Yusuf. Saudara bisa menghitung 13 tahun itu masa penderitaan Yusuf. Kemudian setelah Yusuf menderita, dia diangkat jadi penguasa di Mesir. Terjadi masa kelimpahan selama 7 tahun. Jadi saudara bisa tambahkan 13 tambah 7 berapa? 20 ya. Kemudian mereka ketemu, saudara, dengan saudara-saudaranya itu di tahun kedua masa kelaparan. Tahun kedua berarti tambah 2 tahun lagi. Makanya saya tadi sebutkan 22 tahun mereka tidak bertemu ya, saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Saudara mau dibentuk oleh Tuhan? Amin. Melembutkan hati. Amin. Kalau siang hari ini firman Tuhan mungkin menemplak hidup saudara, saudara jangan bilang Pak Teddy ini lagi sentimen sama saya. Jangan bilang begitu, saudara. Kalau memang itu untuk saudara, saudara bilang Tuhan terima kasih, aku akan berubah. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kita mau dibentuk oleh Tuhan.
jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Amin. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam jalanku. Amin. Memuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebentar saya ajak kita mau nyanyikan lagu ini lagi. Tapi coba periksa di dalam hati kita, apakah ada sesuatu masalah, ada satu kepahitan, kebencian. Jangan kita bilang, enggak kok, aku udah enggak benci sama dia, enggak pahit. Tapi saudara enggak mau ketemu sama dia. Itu belum beres, saudara, belum selesai sebenarnya. Hanya di mulut kita saja kita bilang, oh aku udah enggak benci lagi, aku udah beres. Belum beres, saya katakan. Saudara harus ketemu sama orang itu. Mungkin sama Tuhan kita sudah bicara, tapi sama orangnya kita belum. Harus bereskan sampai tuntas, saudara. Biar hati kita juga plong. Hari ini, saudara, biar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Ada gak yang tersembunyi? Biar Tuhan bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Darahnya cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin, saudara percaya? Jangan sampai, saudara, Tuhan bilang, di dalam hidupmu gak ada hidup yang kekal. Aku gak kenal kamu. Aduh, saudara, bahaya sekali kalau Tuhan bilang seperti itu. Makanya kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita minta, Tuhan, ampuni aku. Kalau ada sesuatu yang gak beres dalam hatiku, ada sesuatu dengan saudaraku yang lain, aku mau bereskan segera. Haleluya. Bereskan di hadapan Tuhan terlebih dahulu, saudara. Minta Tuhan basuh dengan darahnya. Minta Tuhan basuh dengan darahnya. Jangan sampai kita kehilangan hidup yang kekal, saudara. Yesus. Haleluya. Ampuni anak-anak-Mu, Tuhan. Jika ada yang bersalah di hadapan Engkau, dihapuskan hari ini kebencian, dendam, segala kepahitan, dibuang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus membersihkan, dalam nama Tuhan Yesus. Dibebaskan umat-Mu, Tuhan. Dibebaskan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Refnya kita nyanyikan, aku mau seperti Yesus, penuh dengan kasih dan kemurahan. Mau seperti-Mu Yesus, penuh kasih, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, lihat Yesus di atas kayu salib. Dia tidak berdosa, saudara. Tapi dia diludahi, dicaci maki,
dipaku kakinya, dipaku tangannya, dimahkotai duri kepalanya. Dia gak berdosa sama sekali. Tapi dia berkata demikian, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melepaskan pengampunan kepada orang-orang. Hari ini saudara, Roh Kristus ada dalam hati kita. Artinya saudara pun mampu memberikan pengampunan sekalipun berat. Sekalipun berat, saudara bisa karena Roh Kristus ada dalam hati saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Bekerja luar biasa, mengampuni kami, membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tolong kami dalam hidup kami ini Tuhan, supaya kami mengasihi setiap orang. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kami mau melepaskan pengampunan, mengasihi orang tersebut, berbuat baik kepada orang tersebut. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, berikan kemampuan kepada jemaat Tuhan. Berikan kemampuan Tuhan, karena secara manusia kami nggak bisa melakukannya. Secara manusia berat bagi kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa untuk memberkati kami pada saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Dan bila kita mau diubah, kita mau menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Petugas kami persilakan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada siang hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Teddy. Kami mewakili jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Teddy pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Teddy beserta keluarga. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dan kita akan dengar pengumuman gereja yang akan ditayangkan lewat slide berikut ini. Shalom, jemaat GSI Jona yang dikasih Tuhan, saya Gilang. Saya Mikael. Di sini kami berdua mau menyampaikan pengumuman gereja untuk sepekan ke depan. Pengumuman yang pertama, ibadah hari Minggu dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama jam 6:30 pagi, dan yang kedua jam 9 siang, dan yang ketiga jam 5 sore. Diharapkan para jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengumuman yang kedua, ibadah tunas remaja akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 jam 5 sore bertempat di gereja. Pengumuman yang ketiga, ibadah komisi orang muda akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2023 jam 6 sore bertempat di gereja. Mari anak-anak muda untuk bisa datang dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Pengumuman yang keempat, baptisan air akan dilaksanakan pada bulan April. Bagi jemaat yang sudah mendaftar, dapat mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Sudarmono setelah selesai ibadah kedua. Pengumuman yang terakhir, gereja akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah, dan dana yang dibutuhkan sebesar 15 juta rupiah. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan janji iman, bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan dengan ditulisi janji iman Paskah. Demikian pengumuman gereja yang dapat kami sampaikan untuk sepekan ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
ada tambahan pengumuman. Pemasukan janji iman Paskah tanggal 12 Maret 2023 sebesar Rp692.000. Jadi total pemasukan janji iman sampai saat ini sejumlah Rp3.515.000. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara atau jemaat yang membawa anak balita atau anak kecil, gereja menyediakan tempat duduk yaitu di sebelah timur bagian belakang supaya untuk menjaga kenyamanan kita dalam beribadah. Bapak Ibu Saudara, kami mohon untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, juga gereja, juga cabang-cabang gereja yang ada di gereja kita. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami menyatukan hati untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami, Tuhan pulihkan secara ekonomi bangsa kami. Pulihkan ekonomi kami dengan baik Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden sampai ke bawahan RT RW ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka sebagai pemimpin bangsa kami. Berikan takut akan Tuhan dalam mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan saat ini untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kami menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Teddy Tuhan bersama keluarga Tuhan. Kami menyerahkan juga Bapak Agus Darmono bersama keluarga. Kami juga menyerahkan Tuhan Bapak Yohanes Tanggang bersama keluarga. Kami serahkan Ibu Eli bersama keluarga, Ibu Hari bersama keluarga. Kami serahkan juga pendeta muda yaitu Bambang Setiawan bersama keluarga. Kami serahkan pendeta Ronaldo, kami serahkan Ibu Pendeta Linda Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Berkati dalam pelayanan mereka, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Tuhan sediakan berkat-berkat bagi mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dan mampu menyediakan apa yang kami perlukan, kami butuhkan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan cabang gereja kami yang ada di Gumeng, di Jenggre, di Banyuanyar, Ampel, juga di yaitu Boyolali dan juga sekarang dibuka di Jumantono Tuhan. Berkati cabang-cabang gereja yang saat ini ada di gereja kami Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka perlukan dalam pelayanan Tuhan. Tuhan selalu membekali mereka dengan senjata rohani sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di cabang gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya gereja kami Gideonani ini Tuhan, di tahun ini Tuhan akan berkati Tuhan, ada perkembangan, ada pertumbuhan secara rohani sehingga kami Tuhan dikuatkan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.